Halo, welcome back di channel saya ya. Ini adalah video pertama saya tentang kripto. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui tentang kripto yang kalian ketahui juga atau Bitcoin ya. Jadi di sini itu Bitcoin adalah mata uang digital yang pertama yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto dan diluncurkan pada tahun 2009. Jadi pada saat itu guys, itu saat 2008 itu ada krisis guys. Ini saya ketikkan juga ya, krisis 2008. Nah itu ada bubble ya, bubble yang pecah di saat 2008 itu ada ini ya. Jadi rupiah itu langsung melonjak guys di saat 2008 itu. Dan bubble-nya itu ya, perumahan. Jadi itu apa, harga properti itu melambung tinggi akhirnya menjadi turun dan menjadi bubble. Nah, seperti ini guys. Itu seperti kayak krisis 97 guys. Nah, oleh dasar ini ada seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Itu adalah sebuah, ada yang menyebutnya itu tim, ada yang menyebutnya itu anonim. Tapi memang ini anonim ya. Jadi kita nggak tahu, kita nggak mengetahui ya siapa itu dia, Satoshi Nakamoto-nya. Nah ini saya akan coba lihat. Tapi ada orang yang dahulu itu mengira orang ini adalah Satoshi Nakamoto. Ternyata itu bukan guys. Ini ada orang yang apa diduga masihan, diduga Satoshi Nakamoto. Jadi Bitcoin ini adalah sebuah mata uang yang awalnya itu diciptakan agar tidak tersentralisasi guys. Kan selama ini kita punya uang itu tersentralisasi ya oleh sebuah bank. Nah, Bitcoin ini muncul sebagai solusi, sebagai decentralized finance. Jadi seperti yang kita ketahui, itu mata uang yang tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak dikontrol oleh siapapun. Nah, sekarang yang mengontrolnya adalah coding guys. Jadi kode. Jadi si Satoshi Nakamoto ini yang anonim ini itu membuat kode yang berupa di blockchain ya. Jadi kodenya itu berjalan di blockchain yang servernya itu bisa ada di Eropa, di Asia, di Afrika, di kutub utara atau kutub selatan juga bisa guys. Jadi seperti itu ya cara cara runtingnya ya. Dan siapa yang menjalankan servernya ini? Ini adalah para penambang. Para penambang Bitcoin. Penambang Bitcoin ini. Nah, ini mereka itu mendapatkan reward ya. Jadi kalau kalian ketahui untuk sekarang mahal banget guys. Mahal banget untuk membuat atau merancang seperti ini ya. Ini adalah mesin miningnya ya. Ini butuh jutaan dolar guys untuk saat ini untuk mendapatkan satu Bitcoin. Kalau dulu memang murah. Jadi memang Bitcoin ini backingnya itu adalah energi listrik yang dihasilkan sehingga menciptakan satu Bitcoin. Jadi nggak ujuk-ujuk muncul dari langit menjadi satu Bitcoin, itu bukan guys. Jadi seperti itu ya. Jadi ini juga disebut sebagai emas digital karena sering dijuluki emas digital karena keberadaannya itu yang langka dan dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga Bitcoin itu semakin tahun semakin naik guys. Tapi dalam arti 4 tahun sekali ya. Jadi nggak pernah ada sejarah Bitcoin itu turun di bawah harga 8 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Itu sudah terbukti guys dari chartnya sendiri. Kalau kalian lihat di sini di chart Bitcoin itu sama sekali ya nggak pernah turun di bawah harga 8 tahun yang lalu guys. Kalau kalian lihat di sini, jadi setiap tahun itu tambah naik ya. Dulu harganya itu 91 dolar. Untuk sekarang per video ini di syuting itu sekitar tanggal 31 Mei harga Bitcoin itu turun ya dari puncaknya itu dari 124 ribuan, 125 ribuan turun menjadi 73 ribu guys. Jadi seperti ini ya kalau kalian lihat.
Nah, ini memang sekarang lagi murah-murahnya ya, tapi not financial advice. Do you on your, do your atau do your own your research. Jadi seperti itu ya guys ya. Untuk keamanan ini itu ya dijamin melalui proses kriptografi dan divalidasi oleh jaringan global. Lah, divalidasi oleh siapa? Lah, ini oleh penambang Bitcoin. Jadi ini ya, yang mereka ini yang menambang ini yang memvalidasi transaksi kita di blockchain tersebut. Jadi Bitcoin adalah cryptocurrency pertama yang sudah diakui ya oleh global dan masyarakat dunia. Barangkali kalian ada yang ditanyakan, langsung saja komen di bawah ya guys ya. Akan saya buatkan konten juga. Barangkali kalian ada pertanyaan. Nah, sekarang cara kerjanya ya, cara kerja blockchain tersendiri. Nah, ini kan sifatnya terdesentralisasi atau tidak ada yang mengatur. Nah, ini mereka itu mempunyai buku besar. Jadi namanya itu adalah blockchain. Jadi sebuah buku kas digital yang salinannya itu dipegang oleh ribuan orang secara bersamaan guys di seluruh dunia. Dan ini membuat keamanannya itu hampir mustahil ya untuk dipalsukan ya, atau dimanipulasi oleh manapun guys. Jadi kalau kalian mau membeli Bitcoin, not financial advice juga, bukan saran investasi, tapi usahakan kalian itu belinya itu di checks lokal ya. Karena kenapa guys? Karena di checks lokal itu kalian bisa itu ya, satu aman, jadi uang kalian itu nggak hilang. Kalau ada apa-apa itu kalian bisa langsung ke kantornya ya. Ini saya pakai aplikasi Thrift ya. Jadi kalau kalian mau beli Bitcoin, not financial advice. Dan ini juga Thrift sudah kerjasama ya sama polisi Indonesia ya. Jadi kalau kalian merasa khawatir, aman guys. Ini sudah kerjasama ya sama polisi kita ya. Jadi kalau kalian merasa kayak nggak yakin gitu, bahkan ini kalau kalian di Surabaya guys, itu ada logonya Thrift guys. Nah, ini bahkan di Sidoarjo juga ini ada logonya Thrift juga guys. Nah, ini jadi memang sudah resmi ya di Indonesia ini ya, Thriftnya itu sangat-sangat resmi. Dan kalau kalian mau beli Bitcoin, lebih baik simpan dan belinya itu di checks lokal saja guys. Kalau kalian di checks lokal, kalian juga bisa di sini ya, laporan pajak ya. Jangan lupa lapor pajak setiap 1 tahun sekali. Jadi kalau kalian beli Bitcoin berapa, atau 1 juta, 10 juta, 100 juta, nanti sudah terotomatis ya di checks lokal ini ya, di laporan pajak ini. Nah, nanti kalian serahkan di dinas perpajakan. Itu sudah otomatis guys. Dan ini langsung ya. Jadi kalau kalian beli Bitcoin senilai 10 juta, itu biaya pajaknya itu 0,01% guys. Jadi sangat murah. Dan enaknya itu kalau kalian beli di checks lokal, itu kalian aman ya. Kalau di checks luar seperti kalian coba cari sendiri saja ya. Itu di istilahnya itu di toko luar. Kalau ada apa-apa, kalian nggak bisa guys, nggak bisa datang ke tokonya, ataupun kalau dan itu jauh juga ya, pasti di luar negeri, entah itu di Eropa, entah itu di Amerika. Lebih baik kalau kalian mau simpan itu di ini ya, saya seperti ini ya, di MetaMask, OKI Wallet. Ini adalah hot wallet ya, jadi lebih aman. Ini kuncinya itu kalian pegang sendiri. Kalau di Thrift ini itu dibawa oleh Thrift. Jadi kalian beli Bitcoin ya, Bitcoin itu nanti bisa disimpan. Nah, disimpannya ini di Thrift sendiri. Jadi kalian bisa aman guys. Jadi kalau kalian bagi pemula yang belum mengetahui apa itu hot wallet, cold wallet, nah ini saya jelaskan sebentar ya. Hot wallet itu adalah yang terhubung dengan internet guys. Contohnya itu MetaMask, Zerion, lalu OKX. Jadi wallet-wallet yang terhubung dengan internet. Ada juga cold wallet ya.
cold wallet ini yang nggak terhubung dengan internet guys. Jadi kalau kalian mau simpannya lebih aman, itu lebih kayak gini ya, kayak USB gitu, kayak Trezor, kayak Ledger lah ini. Seperti ini guys ya. Bagi kalian yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah saja ya guys ya. Nanti saya berikan konten atau saya jawab langsung di kolom komentar. Jadi lebih aman di sini ya, antara Checks Indonesia ataupun Hot Wallet. Kalau di Hot Wallet kalian kena phishing atau kena link-link yang mencurigakan, nah nanti uang kalian bisa hilang guys kalau taruhnya itu di sini. Nah ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu buat kalian kayak apa? Lagi hunting di DeFi, lagi trading di perpetual DEX lah, itu seperti itu ya fungsi-fungsinya ya. Jadi fungsinya itu hanya sementara guys. Kalau kalian lebih pingin awet aset kalian, itu lebih baik simpannya itu di cold wallet saja ya. Tapi kalau bagi pemula, ini untuk pemula ya, itu simpannya di Checks lokal saja. Bagi kalian yang mau daftar, linknya ada di bio ya guys ya. Bagi kalian yang mau daftar Checks lokal dari Thrift ini sudah resmi dari OJK, jadi sangat aman. Jadi kalian nggak usah khawatir. Bagi kalian yang mau, silakan ya daftar di link di bawah ini ya, di link di bio atau di deskripsi seperti di bawah ini ya. Jadi itu ya, seperti itu ya arti Bitcoin-nya dan sejarahnya. Dan beberapa cara belinya itu not financial advice ya guys ya. Karena ini kan aset yang berisiko tinggi daripada aset seperti deposito ataupun aset saham ataupun aset emas. Jadi ini lebih berisiko tinggi guys, aset kripto ini. Tapi juga keuntungannya itu sangat-sangat tinggi daripada aset lainnya. Jadi sebandinglah dengan risiko yang kalian alami sendiri. Untuk sekarang Bitcoin sedang di harga 73.000 ya. Lagi turun sekitar hampir 40% lebih. Nah kalau kalian lagi ada di pucuk gini, itu jangan beli ya guys ya, lebih baik jual saja. Tapi kalau lagi turun gini, not financial advice juga, saya ulangi lagi, itu area yang tepat ya untuk beli ya. Contohnya di saat seperti ini ya, saat di harga 20.000 ataupun area 19.000, ini cocok banget guys buat kalian akumulasi guys di area sini. Kan harga pasti akan naik lagi gini guys. Tapi jangan all in ya guys ya. Jadi lebih baik kalian itu pecah ke emas, ke saham bagi kalian yang lagi pemula ya. Nah ini kalau kalian lihat ya, Thrift ini sudah resmi ya oleh OJK dan sangat kerjasama juga sama kepolisian Indonesia juga. Oke, segitu saja ya guys ya. Video pertama saya tentang Bitcoin guys. See you next again di video selanjutnya ya. Silakan komen juga, jangan lupa subscribe dan share jika penjelasan saya ini bermanfaat bagi kalian. Oke, see you.